Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai penyelesaian delik pencemaran nama baik dalam media online. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, delik mempunyai arti yakni suatu tindakan yang dapat dijerat hukum karena masuk dalam pelanggaran undang-undang. Jadi delik bisa dikatakan juga sebagai tindak pidana karena merupakan perbuatan yang menyalahi aturan yang nantinya akan melahirkan sanksi hukum yang jelas. Berdasarkan tindakan perbuatannya, delik ini dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama yakni delik kejahatan dan pelanggaran, delik material dan formal, delik komisi, delik selesai dan berlanjut, delik tunggal, delik sengaja dan kelalaian, delik politik dan umum, delik khusus, dan lain-lain. Berbicara mengenai pers, delik juga bisa dikaitkan dengan pers dan bisa disebut dengan delik pers. Delik pers sendiri merupakan pelanggaran undang-undang yang dilakukan oleh perusahaan pers, baik itu di media cetak ataupun di media yang lain. Delik pers terbagi menjadi dua macam, yakni delik biasa dan delik aduan. Delik biasa yakni delik yang dilakukan oleh perusahaan pers tanpa adanya pengaduan dari pihak yang dirugikan. Sedangkan delik aduan yakni delik yang hanya bisa dituntut jika terdapat pengaduan dari pihak yang dirugikan. Pencemaran nama baik merupakan suatu tindakan yang bisa merugikan orang lain dan termasuk jenis penghinaan. Pencemaran nama baik itu masih berhubungan erat dengan sebuah kehormatan, yang mana kehormatan itu diartikan sebagai perasaan terhormat seseorang di mata masyarakat. Suatu kehormatan itu menjadi hal yang penting bagi setiap orang dan itu akan terus dan selalu dijaga. Sementara nama baik adalah suatu martabat yang berdasar pada pandangan dan penilaian masyarakat kepada seseorang dalam pergaulan kehidupannya. Walaupun kehormatan dalam nama baik itu memiliki pengertian yang berbeda, namun keduanya masih mempunyai kaitan yang erat sehingga tidak dapat dipisahkan. Artinya, dengan menyerang sebuah kehormatan maka akan berdampak juga terhadap nama baiknya, yang dimana nantinya akan membuat nama tersebut jadi tercemar. Begitu pula sebaliknya, apabila menyerang nama baik maka kehormatannya juga akan tercemar. Media online yang sekarang ini hadir telah memberikan perubahan yang besar terhadap pola pemberitaan yang dilakukan oleh pers. Dengan jangkauan yang mudah serta pengaksesan yang dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun menjadikan kelebihan tersendiri bagi media online, sehingga munculnya masalah yaitu mengenai pemberitaan media online, yang mana dalam pemberitaan itu media hanya digunakan sebagai alat untuk menghina, menfitnah seseorang ataupun sebuah lembaga tertentu, di mana seharusnya sebuah media tidak digunakan sebagai alat untuk melakukan hal-hal tersebut. Pemberitaan yang demikian memungkinkan adanya unsur kesengajaan baik atas keinginan pribadi maupun orang lain. Pencemaran nama baik yang telah dilakukan oleh pers ini memberikan dampak yang buruk terhadap korban, yakni berupa kerugian. Kerugian ini lebih kepada kerugian non-material seperti hilangnya sebuah kehormatan, harkat, martabat, dan juga nama baik korban. Contoh kasus pencemaran nama baik dalam media online yang terjadi pada seorang jurnalis yang bernama Muhammad Sadli Saleh yang bertugas di
Kabupaten Buton Tengah, Sulawesi Tenggara, yang mana ia didakwa telah melakukan ujaran kebencian dan pencemaran nama baik kepada Bupati Buton Tengah, Samahuddin. Undang-undang yang mengatur terdapat 2 undang-undang yang mengatur tentang pencemaran nama baik. Yang pertama yakni Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers pada pasal 5 ayat 1 yang berbunyi, pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah. Yang kedua yakni Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam bab penghinaan, yakni pada pasal 310 ayat 1 dan 2 KUHP, pasal 311 KUHP, pasal 315 KUHP, pasal 316 KUHP, pasal 317 KUHP, pasal 318 KUHP, dan pasal 320 KUHP. Namun, dari semua pasal dalam bab penghinaan tersebut, yang lebih umum terjadi yakni pada pasal 310 ayat 1 dan 2. Pencemaran nama baik yang dilakukan oleh media dapat diselesaikan dengan tetap memperhatikan Undang-Undang Pers. Untuk menangani kasus pencemaran nama baik, cara yang dapat ditempuh terlebih dahulu yakni melalui hak jawab sesuai dengan Undang-Undang Pers pada pasal 5 ayat 2 dan hak koreksi sesuai dengan Undang-Undang Pers pasal 5 ayat 3. Hak jawab itu dilakukan untuk memberikan tanggapan ataupun sanggahan, sementara hak koreksi digunakan untuk melakukan pembetulan terhadap kekeliruan berita yang telah terbit. Permasalahan-permasalahan yang terkait dengan pers harus tetap merujuk pada Undang-Undang Pers yang telah ditetapkan, sehingga bila ada sebuah permasalahan yang terkait dengan pers, maka peraturan perundang-undangan yang digunakan adalah UU Pers. Apabila hal-hal yang terkait tidak diatur dalam Undang-Undang Pers, maka langkah yang ditempuh adalah merujuk pada ketentuan lain yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP.